Hey guys, balik lagi sama Haru. Hari ini aku ada di tempat spesial yang bisa kalian lihat dari dekornya sendiri. Di sini sudah terlihat ya, meskipun cuma setengah. Tapi ini adalah karya teman aku yang juga sama-sama tarot reader. Kita lagi bantu-bantuan aja sih bikin videonya. Kalian bisa cek dia punya YouTube ya, Adora Slide. Nah, di situ dia juga ada second account YouTube channelnya, Amorinet, dimana dia juga bikin pick up card ya. Nanti aku akan tulis di description box di bawah ini. Nanti kalian bisa cek YouTube channelnya untuk ngelihat konten-konten dia juga. Oke? So, kita akan mulai ke topik utamanya. Kalau misalkan kalian perhatiin, beberapa dari kalian pasti ada yang main satu game yang bener-bener bikin kesel. Bahkan katanya persahabatan bisa hancur gara-gara game ini. Yes, aku akan ngurutin zodiak yang paling jago menjadi impostor di game Among Us. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel aku, like video dan nyalain notifikasi kalian. Enjoy the show. Oke, jadi kita akan mulai dari zodiak paling bawah dulu nih ya, zodiak kelima. Ada Scorpio ya, gengs. Jadi kalau misalkan kita ngomongin Scorpio, ini memang cocok banget untuk menjadi impostor yang handal. Kenapa? Karena Scorpio bisa, people please orang dengan sangat mudah. Mereka adalah zodiak yang bisa melihat lebih dalam seluk-beluk mengenai pribadi setiap orang. Yes, Scorpio memang terkenal dengan istilah bunglon ya, karena mereka ini bisa banget ngebunglonin orang. Jadi misalnya kalian suka warna biru, mendadak begitu beberapa lama Scorpio temenan sama kalian, mereka juga bisa ikutan warna biru. Jadi kayak gampang ketepak gitu. Kalau misalkan kita ngelihat di Among Us ya, di game Among Us ini, Scorpio menempati urutan kelima karena mereka bisa banget manipulasi orang-orang di sekitarnya. Mereka benar-benar bisa ngadu domba orang-orang yang ya setim sama mereka lah gitu. Jadi kalau misalkan Scorpio menjadi seorang impostor, mereka udah pasti bakal handal banget dan kayak bakal susah untuk nangkep buntutnya. Ibarat kata Scorpio itu bukan kalajengking di Among Us, tapi lebih ke arah kayak cicak. Buntutnya udah ketangkep pun dia bisa kabur gitu. Dan memang Scorpio ini kalau main game sedikit-sedikit agak toksik ya. Jadi kalau misalkan memang ternyata dia mendadak nyebelin, ya kalian udah bisa tebak lah kalau dia itu impostor ya. Memang untuk mendeteksi Scorpio sebagai impostor ada caranya sendiri, yaitu kalian mesti ngeliat si Scorpio ini kebanyakan diem nggak nih, atau mereka overtalking, atau mereka kayak lebih menganalisa atau pura-pura nggak taunya tuh kelihatan banget. Scorpio itu meskipun mereka pinter untuk menyembunyikan identitas mereka, tapi mereka ini memang suka out of the pattern sendiri. Jadi masih gampang untuk dicari atau dituduh dia sebagai impostornya. Nah, sekarang kita akan bahas zodiak keempat, ditempati oleh Libra. Yes, Libra sebagai people's people, mereka udah pasti tahu seluk-beluk setiap teman-temannya itu bisa dikibulinya tuh seperti apa. Libra kadang-kadang juga bisa bermuka dua ya, gengs. Jadi kalau misalkan memang lagi main Among Us nih sama Libra, kalian boleh loh hati-hati, karena Libra itu jago banget pura-pura polos. Jadi kalau misalkan kita ngomongin Libra nih ya di game Among Us, gimana ya, mereka sebagai impostor biasanya akan sedikit lebih bacot dari biasanya bacot, ya kan? But agak sedikit susah menebak Libra sebagai impostor karena mereka biasanya udah kayak main catur ya. Mereka udah mikirin 2 langkah, 3 langkah ke depan, sehingga ya mereka bisa aja ngebelokin
massa dengan sangat mudah. Jadi kebayang dong kalau misalkan Libra sebagai impostor itu pastinya akan tersisih hingga 3 atau 4 orang, sehingga gimana ya, baru bisa ketahuan nih kira-kira si Libra nih impostor gitu. Memang mereka selihai itu karena udah biasa jadi speaker ya di depan temen-temennya. Mereka yang biasanya suka hura-hura, suka buka topik, terus juga yang suka start gosip juga biasanya Libra. Jadi mereka bisa aja memanipulasi keadaan dengan sangat-sangat mudah. Nah, sebelum kita benar-benar move ke zodiak terakhir, kita akan berhenti di satu stop dengan judul Cancer. Kalau misalkan Cancer menjadi seorang impostor di Among Us, mereka akan jago banget memanipulasi emosi teman-temannya. Kalian belum pernah kan yang namanya di manipulasi sedemikian rupa emosinya sama Cancer. Memang Cancer bisa menjadi sosok mastermind yang sangat-sangat handal, dan mereka juga bisa membelokkan massa dengan menggunakan ya skill-skill mereka, skill ngomong, terus juga skill sok-sok pura innocent, sok-sok lemah. Nah, mereka itu menjadi senjata andalan mereka. So, kalau misalkan ada satu orang Cancer di game Among Us kalian nih, kalian boleh suspek dia menjadi impostor yang paling pertama. Dan kalau misalkan Cancer lagi menjadi impostor, mereka ini agak cukup sulit untuk ditebak, karena mereka biasanya mainnya tuh selalu halus. Antara mereka diem banget, antara mereka yang kayak nuduh-nuduh. Pokoknya mereka tuh bisa merekayasa atau membuat suatu kalimat yang menunjukkan kalau siapapun itu selain dia impostor. Jadi mereka bisa meng-create suatu fakta, suatu ilusi ya, ilusi yang bisa aja orang lain tuh ngingetnya tuh ya itu fakta gitu. Mereka taunya itu fakta. Karena Cancer biasanya tuh kalau misalkan main di Among Us, mereka akan cari kerumunan yang cukup sepi. Abis itu kalau bisa nih ya, deket lift. Kalian tahu dong lift yang bisa teleport itu. Nah, Cancer biasanya akan bersemayam di situ. Jadi kalau misalkan ada teman kalian Cancer main Among Us, kalian boleh hati-hati banget, karena memang mereka ini bisa aja menusuk kalian dari belakang. Oke, jadi tulangnya terus ada darahnya kucurut-kucurut gitu. Kita udah sampai kepada zodiak paling terakhir dan paling berbahaya. Yes, beberapa dari kalian aku yakin udah banyak yang menduga kalau zodiak ini Gemini. Dan kalian benar. Gemini menjadi salah satu zodiak yang sangat-sangat lihai menjadi impostor di Among Us. Kenapa? Karena Gemini itu ya seperti yang udah kita bersama tahu ya semuanya ya, Gemini memang bisa bermuka dua, sosok innocent, dan mereka ini pinter berdebat. Itu yang paling penting. Jadi ketika kalian lagi voting nih, saatnya voting, Gemini tuh akan biasanya memulai bacotnya duluan. Mereka itu bisa aja menghafal setiap lokasi, dan ya mungkin mereka juga bisa kira-kira kalau temennya tuh bakal kemana dulu gitu. Memang prediksinya Gemini itu cukup akurat ya, khususnya kalau misalkan mereka itu udah kenal kalian luar dalam. Gemini bisa aja mengubah identitas dia menjadi orang lain, sehingga kalian gak bisa coming through ke dalam personality-nya Gemini. Kalian akan unexpected banget deh, gak akan nyangka-nyangka kalau misalkan si Gemini itu impostor gitu. Soalnya kalau misalkan kita ngomongin sosok impostor, ya itu kan memang mainnya harus sedikit agak gila dan psikopat ya. Nah, Gemini tuh pintar banget merekayasa suatu keadaan, kurang lebih mirip Cancer tadi ya. Tapi bedanya kalau Gemini itu mereka biasanya senjata andalannya itu bacot duluan. Pokoknya mereka akan bikin suatu rasa panik dan rasa anxiety di dalam kalian.
kalau kalian tuh harus voting si A, si B, si C gitu. Jadi kalau misalkan ada satu orang yang bacot duluan, itu biasanya Gemini. Jadi kalian boleh suspek dia duluan. Dan Gemini itu sangat-sangat pintar membaca suatu situasi ya, gengs. Jadi jangan harap kalian bisa lepas dari cengkraman Gemini kalau misalkan kalian nggak kenal dia luar atau dalam. Ya, bahaya banget emang si sosok impostor Gemini ini. Dan gimana ya, kalau aku boleh tambahin sedikit juga, Gemini itu tangannya lumayan cepet loh, gengs. Jadi kalau misalkan memang ada sesuatu yang harus di-fix, nah dia tuh bisa rusakin lagi gitu loh. Ibarat kata ya, atau dia juga bisa ngajak teman-temannya untuk ngikutin dia dengan ya lebih dari 2 orang. Soalnya kalau 2 orang kan biasanya kita udah curiga duluan, nih ngapain nih ngajak berdua gitu kan. Dia tuh bisa ngajak rame-rame gitu loh. Tapi dengan teknik yang benar, dengan teknik yang apa ya, yang sangat-sangat maut dan mematikan ini, Gemini bisa aja bunuh kalian padahal kalian lagi ngumpul. So, yes, Gemini semematikan itu karena mereka pintar membaca situasi. Oke gengs, jadi sekian 4 zodiak yang paling mematikan atau paling lihai menjadi seorang impostor. So, ini kan topiknya emang masih fresh ya, cukup fresh. Karena memang gamenya mungkin beberapa dari kalian masih ada yang main sampai sekarang, bahkan mungkin daily juga. Karena bosen kali ya, karantina, terus gak bisa kemana-mana gitu kan, ngajak temennya cuma bisa online. But anyway, kalau misalkan kalian ada yang mau tarot reading, kalian boleh langsung kontak aku di Instagram, gampang banget, @tarotbyharu. Di bio aku nanti ada link untuk kalian ngeliat katalog yang ada beserta price listnya. Nanti kalian kalau misalkan memang minat, bisa langsung booking ke aku, klik aja linknya di WhatsApp, nanti kalian akan langsung terhubung sama aku. Oke? So I hope you like the video, I hope you enjoy the video. See you guys!